Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Isma Putra dari lokal 6 KP1 NPM 2010078201191. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan dari kebijakan publik. Istilah kebijakan lazim digunakan terkait dengan tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Kebijakan biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan publik erat hubungannya dengan administrasi pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak atau tentang perintah, organisasi, dan sebagainya. Menurut Kamus Cambridge G, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian kebijakan secara umum. Tujuan kebijakan publik ialah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang berkaitan dengan barang publik maupun jasa publik. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Harold F. Gardner dalam Public Administration pada tahun 1984 menjelaskan terdapat 5 tahap dalam proses terjadinya kebijakan publik. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yaitu mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria, antara lain menganalisis data, sampel dan statistik, model-model simulasi, analisis sebab dan akibat, dan teknik peramalan. Yang kedua, formulasi. Formulasi usulan kebijakan yang mencangkup faktor-faktor strategi, alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi, dan analisis dampak di lingkungan. Yang ketiga, adopsi. Adopsi mencangkup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik, dan penggunaan teknik-teknik penganggaran. Keempat, aplikasi, yaitu pelaksanaan program yang mencangkup bentuk-bentuk organisasi, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, dan penetapan harga skenario penelaksanaan. Kelima, evaluasi. Evaluasi mencangkup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak. Adapun ciri-ciri kebijakan, terdapat beberapa ciri penting kebijakan. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis, sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan terpecahkan tercakup. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah. Kebijakan publik umumnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan penguasa, sebagaimana dinyatakan oleh Machiavelli, sehingga tidak menjadi soal apakah kebijakan tersebut benar atau salah. Padahal sebagaimana diyakini Etzioni, dalam menerapkan kebijakan harus menggunakan prinsip subsidiari, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahawa tanggung jawab untuk setiap situasi pertama-tama jatuh pada mereka yang paling dekat dengan persoalan. Dalam kaitan ini, kebijakan yang disusun hendaknya melibatkan mereka yang dikenai kebijakan, dan tujuannya tidak lain adalah melayani kebutuhan pihak yang dikenai kebijakan, atau setidaknya menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.